Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, bersama semua lagi di sini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai mengenai topik lansia. Jadi banyak yang request ke saya mengenai topik lansia. Mas, dibahas lagi dong topik lansia. Kita kan sudah pada lansia nih. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya, kita akan masuk pada topik yang berhubungan dengan lansia. Yang nanti disambungkan dengan red light. Oke, saya akan cerita sedikit perjalanan sejarah ya, di mana saya sudah melatih masuk tahun ke-15 Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-10. Yaitu angkatannya Pak Laksamana Tanto Kuswanto. Saya melatih kepada beliau-beliau beserta dengan eh, para anggota yang lain, lansia semua ya, dominan, dominan. Kalau yang ini putranya beliau, yang lainnya dominan lansia. Hingga kemudian berjalan dari waktu ke tahun, dari tahun ke tahun, sehingga menghasilkan eh, sebuah perasaan yang tidak bisa saya lukiskan gitu, gimana pada setiap tahunnya kita selalu merayakan mereka-mereka yang berulang tahun pada bulan atau tanggal itu. Ini selalu dirayakan. Jadi saya sudah mengikuti perayaan ulang tahun para senior ini dari usia beliau-beliau 70 tahunan ya, sampai sekarang usianya sudah sekitar ada yang 92, ada yang 93, Pak Tanto sendiri usianya sekarang sudah 84. 84 atau 85, ntar coba saya lihat ya. Ya, bentar lagi ulang tahun. Ya, jadi saya menyaksikan di setiap tahunnya ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tahun demi tahun berjalan menyaksikan para kakek-kakek perkasa ini selalu sehat, bisa makan secara normal wajar, tidak ada stres yang berarti, masih bisa berdiri dengan tegak, ini kan? Kemudian masih bisa duduk dengan normal, berjalan dengan normal, ini luar biasa. Sehingga saya pernah bikin video bahwa beliau-beliau ini adalah sebagai proyeksi saya di masa depan, bahwa saya nanti tuanya mau kayak gitu. Tuanya saya tidak mau merepotkan gitu kan. Tuanya saya tidak mau menyusahkan anak-anak. Saya pengen mandiri, saya pengen tetap bisa berdaya, ya kan, sebagai tetap bisa berkarya. Paling enggak nanti tuanya saya jadi guru pernapasan. Jadi saya punya komunitas untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan, dan saya bisa belajar juga baik dari diri saya maupun orang lain. Jadi intermezzonya. Hingga alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Mantap. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa sih yang berubah saat menua? Nah, yang berubah saat menua itu beberapa area ya. Biokimistri, biokimia itu ada 6 area, fisiologi ada 19 area, persepsi dan main body koordinasi itu ada 10 area, psikologi ada 9 area, requirement for medical care ada 3 area dan sebagainya. Ini kalau diringkas saya kurang lebih begini loh. Saya tidak akan membahas ini panjang lebar karena sudah pernah saya buat seluruh bagian dari item-item baris-barisnya ini di video ini. Video di mana saya waktu itu membuat latihan intensif senior. Latihan intensif senior itu latihan yang memang khusus diperuntukkan bagi warga negara senior. Ini agak berbeda dengan kelas reguler, apa namanya, senior sehat atau warga negara lansia sehat ya. Ini kelas intensif senior itu materinya menduplikasi plak-ketiplok apa yang diajarkan di kelas lansia purnawirawan sehingga bisa bisa bertahan sampai 15 tahun tanpa ada kendala sakit yang berarti. Anda bisa menonton videonya untuk mendengarkan penjelasan mengenai masing-masing dari item ini ya di alamat ini. Jadi ketik aja di browser s.id/metabolisme saat menua. Enter, nanti akan diarahkan ke video ini. Ini video ya kurang lebih 2 tahun lalu lah ya. Nanti latihan intensif senior ini akan dibuat lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saya akan buat lagi kelas intensif senior yang meliputi dari 21 sesi latihan nonstop dan 12 kali sesi latihan seminggu 3 kali. Luar biasa kan? Iya. Setelah itu ikut kelas lansia reguler 1 bulan. Jadi kan banyak banget tuh jumlah sesinya tuh. Ya kan? Ya nanti akan diumumkan eh, mengenai kelas namanya latihan intensif. Namanya intensif, ya Anda harus fokus di sini. Lupakan dulu teknik-teknik yang lain. Kenapa? Ya mungkin tekniknya bagus gitu kan. Mungkin tekniknya punya manfaat. Tapi apakah sudah teruji 15 tahun? Nah, itu saya nggak tahu, ya kan? Maka tanyakan saja sama pelatihnya.
Bahwa Bapak, Ibu, ya kita bisa mengajar orang-orang lansia, betul. Tapi tanyakan bisa bertahan 15 tahun tidak? Ya, dan orang-orangnya masih banyak yang hidup. Nah, kira-kira begitu. Kalau enggak, ya cari yang memang sudah terbukti bisa bertahan. Bahkan apa namanya, penanggung jawabnya yaitu Pak Laksamana Tanto Kuswanto berkenan untuk membuat video khusus yang menceritakan pengalaman beliau mengikuti latihan yang dilatih oleh Mas Kunggu. Ada di layar. Anda bisa tonton sendiri nanti ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan masuk pada salah satu jurnalnya. Nah, di sini. Jadi jurnal ini adalah jurnal yang menceritakan mengenai muscle and bone mass loss in elderly population. Jadi artinya kalau kita melihat secara tulang, ya, orang-orang yang menua itu memang ada masalah. Kerapatan tulangnya itu pasti berkurang, bahkan beberapa bisa signifikan. Makanya jadi gampang gampang patah ya. Eh, Jatuh sedikit saja, jatuh terduduk, itu bisa fatal sekali, ya kan? Jatuh di kamar mandi bisa fatal sekali. Bukan cuma sekedar keseimbangan yang terganggu atau bermasalah, bahkan tulang-tulangnya pun sudah mulai rapuh. Kenapa? Karena terjadi penurunan pada mineral-mineral tulang atau sederhananya tingkat kerapatan tulangnya bone density-nya itu rendah, makin lama makin rendah. Jadi semua kondisi yang menyebabkan terjatuh apa saja harus dihindari dan jangan sampai terjadi gitu. Jadi kayak contoh misalnya pengen ngambil sesuatu di bawah, mendingan kalau sudah lansia minta tolong orang untuk ambilkan, jangan ngambil sendiri. Kalaupun terpaksa darurat, jangan langsung nunduk, turun dulu pelan-pelan, deketin dulu objek yang ada di bawah, yang langsung nunduk, turun dulu pelan-pelan, lalu cari posisi mengambil yang paling aman. Kemudian beberapa di antaranya kalau habis mandi, jangan pakai celana dalam di kamar mandi sambil berdiri, tidak boleh tuh. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Jadi harus ke kamar dulu, sambil duduk, baru pakai celana dalam. Nah, ini kan banyak kejadian tuh. Kemudian apabila kunci jatuh, misalnya begitu, atau apa, kita tolong orang untuk ambil, Pak. Kenapa? Karena bisa fatal sekali. Kalau terjadi fraktur ya, karena jatuh, waduh itu udah gawat-gawat banget. Nah, jadi tulang ini menjadi sesuatu yang saya cukup concern pada para lansia punawirawan pada saat itu. Maka saya bilang bahwa beberapa jenis latihan saya akan berikan untuk meningkatkan massa tulang, tingkat kerapatan tulang. Nanti bapak-bapak harus ukur ya, ya karena kita bekerja sama dengan salah satu rumah sakit militer, jadi dia gampang aja. Kenapa? Karena kita lihat di sini pada jurnal yang sama ya. Jadi ketika antara laki-laki perempuan berbeda, ketika seorang itu menua, lihat di sini, tingkat kerapatan tulangnya ini makin lama makin menurun, 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 makin rendah. Dan jauh lebih rendah pada perempuan ketika dia masuk pada titik menopause, dia langsung anjlok, ya kan? Langsung anjlok. Jadi kalau Anda yang nonton sekarang nih ya, wanita ya sudah menopause, itu tingkat kerapatan tulangnya alamiahnya by nature, suka atau nggak suka, itu akan turun cukup rendah, akan turun cukup rendah, ya kan? Maka Anda harus melakukan upaya untuk melakukan penguatan. Mungkin diantaranya melakukan latihan beban, kemudian makan yang bagus, yang cukup menghasilkan mineral-mineral atau molekul-molekul memperkuat tulang, tidur cukup, kemudian ada juga latihan-latihan seperti resistance training, seperti itu. Nanti diukur dengan bone density untuk mengetahui eh, bagaimana kerapatan tulangnya, bagaimana resiko frakturnya dan sebagainya di daerah misalnya leher, kemudian di daerah femur dan sebagainya. Ingat ya, sekali lagi, wanita itu lebih berisiko untuk mengalami osteoporosis dibandingkan laki-laki. Apalagi ketika sudah mengalami menopause. Nah, maka saya, para bapak-bapak ini, untuk mau melatih latihan-latihan beban. Padahal usia udah tua. Karena saya bilang begini, bukan lantas usia itu kemudian bapak ibu tuh kemudian makin makin malas gitu. Jangan. Justru harus dirangsang tulangnya, otot-ototnya untuk diberikan beban. Ya tentu secara progresif ya. Kayak gini kan tangannya dikasih beban, ya kan? Ini kan kelihatan jelas nih. Ya kan? Kalau ditarik begini tangannya kan dikasih beban. Nah, tangannya dikasih beban, kelihatan semua. Begitu dia tarik, maka otot-otot di kaki ini pun dia akan muncul beban, ya kan?
seperti ini pun dia ada beban pada lengan. Ini nih saya pakai resistant band merek Kettler yang warna merah itu yang paling berat. Ya karena kebetulan orang-orang laki-laki semua, ya kan? Lalu lakukan latihan-latihan seperti ini supaya apa? Supaya ada beban yang dia munculkan di situ. Nah, berikutnya kalau melihat ada tangan pakai hijau-hijau ini kelihatan di sini tangan di pergelangan tangannya ada hijau-hijau. Ini adalah barbel, barbel apa namanya? Pemberat, pemberat lengan yang beratnya adalah 3 kilo. Jadi saya memaksa beliau-beliau itu pada saat itu ya tentu saya jelaskan dulu dasar ilmiahnya bahwa latihan beban itu wajib. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan pemberat. Jadi waktu itu diputuskan apa yang mudah Mas? Yang mudah adalah pemberat lengan saja. Dibelilah kemudian dengan berat 3 kilo. Jadi satu latihan tangannya dikasih beban 3 kilo. Bahkan setelah periode tertentu tangan dan kakinya ini ada bebannya. Iya. Jadi luar biasa, bayangkan. Ini kakek-kakek Bapak Ibu sekalian nih, kalau misalnya masih punya orang tua ya. Ada yang usia 80, mungkin 90 gitu kan. Di, di apa namanya, dikerjai pelatihnya Mas Gunggung tuh. Nggak dikasih pemberat-pemberat berkilo-kilo. Ya tapi akan ada hasilnya, ya kan? Nah, mau lihat, lihat jelas sama sini. Ya. Oh, berat ini lumayan berat. Nah, ya tapi itulah perjuangan untuk menuju. Nah, kemudian apalagi, Mas, apalagi yang bisa dipakai untuk meningkatkan kerapatan tulang? Saya bilang sinar merah, Pak. Nah, waktu itu berdebat dulu, masa iya sih di sinari merah aja kemudian bisa untuk meningkatkan kerapatan tulang kami-kami para lansia ini? Ya, saya tunjukkan dulu Pak ya jurnal-jurnalnya. Nanti kalau Bapak sekiranya masuk akal, lalu boleh di cross check ke dokter-dokter pribadi masing-masing, maka beli alatnya, kita lakukan penyinar. Nanti setelah itu kita ukur ulang di rumah sakit. Kan gampang aksesnya, ya kan? Akses rumah sakitnya gampang sekali. Oke, sepakat, setuju. Maka dilakukan penyinaran. Termasuk pada tentara-tentara yang kebetulan ada masalah otot, mungkin kecekit, ada yang stroke, ada yang macam-macam. Kita udah kayak tempat terapi aja itu. Udah kayak tempat terapi. Ini salah satu operatornya yang operasikan. Saya ajari caranya. Nah, pertanyaannya kenapa ditambahkan red light? Karena begini, ini adalah aspek yang mudah, ya kan? Kalau misalnya kita di rumah melakukan hal-hal seperti ini dengan pemberian beban seperti ini memang punya manfaat untuk meningkatkan bone density. Tetapi Anda harus menguatkan tekad dan mau gobios istilahnya, mau gobios, ya kan? Tapi tidak semua orang mau melakukan seperti ini. Kalau di sini kan karena diperintah oleh bintang 4 Laksamana, mana berani kolonel sama bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya untuk membantah, tidak berani. Perintahnya datang dari bintang 4, ya manut. Tapi saya tidak mau semata-mata berdasarkan perintah lalu manut. Saya mau berdasarkan akalnya bisa menerima. Jadi pada saat itu nggak ada testimoni, nggak lantas ditanya sama beliau-beliau, Mas Agung, coba tunjukkan testimoninya, mana orang yang direlate kemudian bone density-nya bertambah. Nggak ada pada saat itu, karena masih nggak ada subjeknya. Iya kan? Nggak ada subjeknya, nggak ada bahan percobaannya gitu, istilahnya nggak ada. Tapi ya saya bilang begini, saya belum ada Bapak, tapi saya bisa tunjukkan dasar ilmiah jurnalnya. Karena lewat jurnal inilah akal kita terbuka, wawasan kita terbuka, dan nanti Bapak tinggal putuskan apakah ini masuk logika atau tidak, ini logis atau tidak, ini terbukti atau tidak berdasarkan data-data penelitian jurnal. Seperti itu. Akhirnya oke, boleh dipraktekkan, lalu saya tunjukkan. Jadi pertama, masalah lutut bagi orang-orang lansia ini penting banget harus diberesin. Ya kan? Kenapa? Ya karena lutut itu memang yang paling sering bermasalah. Ada yang sampai harus operasi tempurung, ya kan? Ada yang sampai harus operasi otot, ada yang sampai harus pakai lutut buatan, terus macam-macam. Ada yang harus pakai alat bantu. Ya karena bagi lansia, lutut itu super penting sekali Anda harus jaga, baik dari sisi kualitas ototnya, sarafnya, cairan pelumasnya, kekuatan tempurungnya, bone density-nya harus jaga betul. Jangan sampai itu nanti mengalami osteoartritis pada lutut. Nah, maka kita lihat studi di sini. Saya tunjukkan bagaimana sinar merah itu dapat dipakai untuk melakukan perbaikan pada lutut yang mengalami osteoartritis atau radang
sendi pada lutut. Ada 50 pasien dan dilakukan partially double blind. Jadi ini clinical trial. Clinical trial itu adalah salah satu jenis standar jurnal yang tinggi derajatnya. Jadi saya tunjukkan ini jurnal ini derajatnya tinggi, Bang. Kenapa? Karena dia clinical trial. Jadi ada 50 pasien di mana dibagi menjadi tiga pasien atau tiga grup pasien. Ada pasien yang dikasih penyinaran merah sebanyak 15 pasien, dikasih infrared 18 pasien, dan placebo 17 pasien. Placebo itu tidak dikasih apa-apa. Nah, kemudian intervensinya adalah sinari 15 menit dua kali sehari selama 10 hari pada lututnya. Disinari. Hasilnya adalah, nah di sini kelihatan, rasa sakit pada lutut pada grup yang disinari baik sinar merah maupun infrared lebih dari 50% membaik berdasarkan skor yang ditentukan oleh tim penguji. Luar biasa. Maka simpulannya, red light, gampangnya begitu, efektif dalam mengurangi rasa sakit dan kondisi sulit pada lutut. Ya kan? Gampangnya begitu. Jadi artinya, jika rutin disinari bagi para lansia, daerah lutut dengan sinar merah, Anda akan mengalami perbaikan, rasa sakitnya berkurang. Ya, ini saya pernah jelaskan di beberapa video sebelumnya bahwa red light itu salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi inflamasi. Jadi kalau inflamasi di area lututnya berkurang, maka secara alamiah rasa sakitnya akan berkurang. Judulnya saja osteoartritis. Ada artritis di situ, berarti ada radang di situ. Jadi kalau radangnya berkurang atau bahkan hilang, maka rasa sakitnya sudah pasti nggak ada. Dan salah satu manfaat dari red light adalah pembentukan jaringan pembuluh darah yang baru, disebut dengan angiogenesis. Jadi di sini ada perbaikan. Kemudian apa lagi? Nanti kita bahas mengenai peningkatan kerapatan massa tulang ketika disinari dengan red light, maka terjadi peningkatan bone density. Nah, kita lihat sini ya. Ini percobaan pada tikus dulu. Nah, ini percobaan pada tikus, ya kan? Ini juga sama, clinical trial juga, full randomized trial. Nah, ketika disinari 5-10 menit, pada penyinaran red 660 nanometer dan infrared 830 nanometer, kelihatan di sini, signifikan. Jadi ketika tulang yang mengalami cedera, ya gampangnya begitu, ada fraktur lah, katakanlah patah tulang di sini. Kemudian yang patah tulang itu disinari dengan alat red light, gampangnya begitu ya, maka terjadi peningkatan kualitas penyembuhan hanya dalam waktu 14 hari. Luar biasa, ya kan? Ya, maka dari itu, ini nggak main-main. Ya, saya bilang sama beliau pada saat itu, ini beneran. Tapi kan itu Mas Bungu pada tikus. Iya, semua kita awali dari tikus. Kan nggak mungkin Pak manusia dipatahin tulangnya secara sengaja, lalu berusaha dirapetin lagi, disambungin, lalu kemudian disinari, kan yang menyakitkan sekali. Pasti percobaan pertamanya, ya mau nggak mau, tikus dulu kan begitu. Baru setelah itu pada manusia. Nah, kita lihat di sini. Pada manusia. Ya, saya langsung singkat saja ya. Jadi intinya adalah ketika tulang disinari dengan red light, ya kan, kelihatan di sini, menunjukkan peningkatan osteoblastic proliferation. Jadi sel-sel tulangnya, osteoblastnya, itu meningkat jumlahnya, and bone neoformation, dan pembentukan formasi tulangnya juga meningkat ketika dibandingkan dengan tulang yang tidak diradiasi atau tidak dikenai sinar merah. Jadi ini bukti nyata bahwa memang penggunaan red light pada orang-orang lansia ini, dalam pandangan saya, berdasarkan pengalaman saya, ini penting banget. Jadi Anda harus sinari itu bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya lututnya, kemudian atau bagian-bagian yang tulangnya dirasa lemah. Maka dari itu disarankan bagi para lansia Anda melakukan pengujian bone density untuk mengetahui leher Anda bagaimana tulangnya, femurnya tulangnya bagaimana, gitu kan, dan sebagainya. Dan ketika sudah ketemu ada masalah, warnanya kuning misalnya atau mungkin sedikit merah, maka sinari yang rajin daerah itu, ya kan? Ya, tapi kan tadi bisa juga pakai olah napas, pakai latihan fisik, iya bisa.
Tapi alangkah bagusnya ketika digabungkan untuk mendapatkan percepatan hasil. Apalagi kalau misalnya lansia-lansianya itu tipe yang mager, tipe yang dalam tanda kutip manjaan lah. Sakit sedikit, aduh nggak mau latihan lagi. Ya kan? Nggak enak sedikit, aduh pegel sedikit nggak mau latihan lagi. Ya repot. Solusinya gimana? Ya nggak ada. Ya kan? Maka penggunaan Reddit ini menjadi alternatif solusi ketika tipikal orang tua kita mungkin yang masih punya atau kakek-kakek kita barangkali yang masih punya itu tipikal yang manjaan begitulah, disuruh latihan dikit sakit dikit aduh mbak saya berjumlah apa sakit. Tapi kalau disinari kan gampang itu. Jadi ketika digabungkan hasilnya menjadi sangat bagus banget. Jadi ini saya tunjukkan bagaimana penelitian red lab terhadap lutut dengan hasil yang sangat bagus. Jadi kemudian penelitian terhadap tikus terbukti dapat meningkatkan bone density. Kemudian penelitian terhadap manusia ya pada tikus ini tulangnya dibikin luka ya, fraktur, dibikin patah, kata-kata begitu, bikin rusak ya. Baru itu disinari terjadi percepatan pemulihan yang luar biasa. Dan ini sudah dipraktekkan sama salah satu peserta yang sudah punya alat redak namanya Bu Aling. Bu Aling ceritanya punya saudara yang habis patah tulang kalau disinari. Setelah disinari hanya dalam waktu 2-3 kali penyinaran rasa sakitnya berkurang signifikan drastis. Ajaib katanya. Ya karena memang ada ilmunya di belakang. Baru setelah ini percobaan terhadap manusia. Di mana memang betul terbukti nyata bahwa penyinaran terhadap alat red light ini pada tulang dapat meningkatkan konsentrasi osteoblast atau sel pembentuk tulang dan formasi pembentukan tulangnya menjadi menguat dibandingkan grup yang tidak disinari. Nah itu, sehingga hasilnya ya alhamdulillah bisa menjaga beliau-beliau ini tetap normal hingga mencapai usia 15 tahun dan seterusnya. Mudah-mudahan cita-cita saya ini adalah ingin membuat komunitas namanya Centenarian. Centenarian itu adalah komunitas orang-orang yang berusia di atas 100 tahun. Saya nggak tahu apakah beliau-beliau yang ada di sini bisa mencapai usia 100 tahun. Mudah-mudahan saya mendoakan bisa. Sehingga ini menjadi proyeksi saya di masa depan. Jadi saya tahu saya harus latihan bagaimana. Saya tahu saya harus disenarinya seperti apa. Saya tahu saya harus melakukan apa untuk menuju kepada usia-usia beliau ini yang masih sehat walafiat. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Maka bagi para lansia, sekali lagi ini saya hanya menyarankan saja. Ini pilihannya di tangan masing-masing. Saya ini berbagi saja. Saya berbagi, saya menerapkannya sudah baik pada diri sendiri, keluarga juga termasuk pada eh, kelompok latihan yang saya latih, termasuk pada komunitas OMG, saya melakukan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mendapatkan manfaat, ya silakan saja. Mas, kenapa kok sekarang ini agak-agak gencar? Ya kan manfaatnya banyak. Untuk sesuatu yang bermanfaat itu tentu saya harus sampaikan. Ya masalah kemudian kita lagi berkecimpung juga atau tidak, setiap orang tentu beda-beda. Tapi sekali lagi ini hanya disarankan. Satu rumah ada satu. Kalau kita ada rezeki, seorang anak masih punya orang tua ada rezeki, misalnya anaknya belikan untuk orang tua. Anda nggak akan nyesel. Manfaatnya akan besar sekali. Anda misalnya sayang dengan ibu, dengan bapak, belikan satu. Ajak, paksa orang tuanya untuk disenari setiap hari. Masukkan ke dalam grup Red Blood OMG. Nanti akan dapat manfaat dari situ. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan dan paham. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah saya sekalian berbagi. Bagaimana jurnal tadi berhubungan dengan perbaikan lutut, jurnal berhubungan dengan tikus yang tulangnya dilukai sehingga terjadi fraktur, lalu disinari ternyata terjadi perbaikan signifikan pada aspek penyembuhannya, kecepatannya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah pada manusia, terbukti nyata bagaimana red light dapat meningkatkan osteoblast atau sel pembentuk tulang dan formasi tulang. Sampai ketemu di pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum, saya Mas Gunggung. Silakan bagi yang tertarik untuk red light bisa kontak Intan langsung. Nanti saya akan ajari bagaimana cara saya menerapkan di lansia purnawirawan itu.